Waktu dia jadi presiden, dia maunya Rizal Ramli jadi Menteri Ekonomi, ya. Tapi JK selalu blok saya kan. Rizal Ramli sebagai menteri harus pelajari dulu baru komentar. Memang nggak masuk akal lah, karena itulah menteri harus banyak akalnya. Kalau mau paham, minta Pak Yusuf Kalla ketemu saya, kita diskusi di depan umum. Ya. Kasih. Tidak ada visi misi menteri, yang ada adalah visi misi presiden dan wakil presiden. Karena dalam 5 tahun yang lalu ada 1, 2, 3 menteri yang masih belum paham mengenai ini. Sama juga waktu SBY bahkan udah tanda tangan kan. Rizal Ramli, Menko, diganjal sama JK. Habis itu SBY pertahankan jadi Menteri Keuangan, dia nggak setuju lagi, ya kan? Akhirnya SBY minta Rizal Ramli Menteri BUMN, dia nggak setuju lagi. Semuanya menteri itu harus paham dulu berbicara, jangan bicara tanpa paham persoalan, itu berbahaya. Udah salam-salaman, kalau salaman kok nggak ada masalah. Salaman sama siapa? Kesepakatan aja gimana Pak? Tindak lanjut dari kritik Bapak itu. Ini cerita Jokowi sama saya. Saya maunya waktu saya jadi presiden, Mas Rizal jadi Menko Perekonomian. Pak JK nggak setuju. Dalam setiap rapat, baik rapat paripurna, di dalam rapat-rapat terbatas, di dalam rapat-rapat internal, itu adalah sebuah payung hukum. Kalau sudah diputuskan di dalam rapat, jangan sampai di luar masih diributkan lagi. Saya kan wakil presiden, artinya bukan ya, harus kembali disiplin, harus menteri itu punya etika. Silahkan ramenya di dalam rapat. Mau debat di dalam rapat saya dengarkan. Tapi kalau sudah diputuskan, dengan segala risiko harus kita laksanakan. Ekonom senior Rizal Ramli buka-bukaan terkait mantan wakil presiden Yusuf Kalla. Sebuah rahasia yang selama ini dipendamnya dalam-dalam. Beberapa hari lalu, Rizal Ramli mengatakan bahwa dirinya sering dijegal oleh Yusuf Kalla setiap hendak diangkat menjadi menteri pembantu presiden. Hal itu terjadi beberapa kali di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY dan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Rizal bercerita, dirinya sempat akan diangkat menjadi Menteri Ekonomi saat pemerintahan periode pertama Jokowi. Namun niatan itu tidak direstui oleh Yusuf Kalla yang saat itu menjabat sebagai Wakil Presiden. Waktu itu Jokowi jadi Presiden. Dia maunya Rizal Ramli jadi Menteri Ekonomi. Tapi JK selalu blok saya. Pokoknya JK tidak mau Rizal pegang ekonomi dan keuangan, kata Rizal Ramli. Minggu 25 Oktober 2020. Waktu dia jadi presiden, dia maunya Rizal Ramli jadi Menteri Ekonomi, ya. Tapi JK selalu blok saya kan. Pokoknya JK nggak mau Rizal pegang ekonomi sama keuangan. Kondisi serupa juga terjadi ketika Presiden SBY memintanya untuk mengisi posisi Menteri Ekonomi. Namun permintaan itu juga diganjal oleh Yusuf Kalla yang juga menjabat sebagai Wakil Presiden saat itu. Menurut Rizal, SBY tetap menginginkan dirinya mengisi posisi menteri di salah satu kementerian. Ia pernah akan diangkat sebagai Menteri Keuangan dan Menteri BUMN. Namun keduanya bertentangan dengan keinginan Yusuf Kalla. SBY sudah tanda tangan RR Menteri Ekonomi, diganjal sama JK. Sama juga waktu SBY bahkan udah tanda tangan kan. Rizal Ramli, Menko, diganjal sama JK. Habis itu SBY pertahankan jadi Menteri Keuangan, dia nggak setuju lagi, ya kan? Akhirnya SBY minta Rizal Ramli Menteri BUMN, dia nggak setuju lagi. Last minute saya ditunjuk Menteri Perindustrian, Kabinet SBY pertama. Saya nolak. Itu bukan keunggulan kita. Rizal menceritakan
bagaimana dirinya bisa diangkat menjadi Menteri Koordinator Kemaritiman setelah setahun pemerintahan Jokowi periode 2015-2019. Kala itu ia diundang ke Istana Bogor oleh Jokowi. Saat kedatangannya ke Istana Bogor, Rizal mengaku tidak dijamu seperti tamu lainnya yang diundang ke istana. Saat itu Jokowi beralasan takut pertemuannya dengan Rizal Ramli di Istana Bogor bocor keluar. Ini cerita Jokowi sama saya. Saya maunya waktu saya jadi presiden, Mas Rizal jadi Menko Perekonomian. Pak JK nggak setuju. Nah, setahun lah baru kemudian, satu hari pada setahun kemudian saya dipanggil ke Istana Bogor. Di Istana Bogor itu sampai Mas Jokowi bilang, Mas Rizal ini nggak ada kopi atau kue pagi-pagi karena saya suruh keluar semua, takut bocor pertemuan kita. Dia bilang, Mas Rizal, saya minta tolong Mas Rizal bantu saya sebagai Menko Maritim. Saya bilang, Mas terima kasih, itu bukan bidang keunggulan saya. Saya ada daftar nama nih buat ini. Enggak, saya maunya Mas Rizal. Karena Mas Rizal orangnya berani, yang kedua ngerti masalah. Saya bilang, Mas terima kasih, saya di luar aja pas perlu saya. Nah, akhirnya Jokowi dengan gaya Jawa banget, merendah banget. Mas Rizal yang minta tolong itu bukan saya. Yang minta tolong ini rakyat Indonesia yang kepengen hidupnya lebih baik. Tapi dengan satu syarat ya, nggak lapor-lapor sama Pak JK. Rizal Ramli kemudian menjabat sebagai Menko Kemaritiman menggantikan Indroyono Susilo pada 12 Agustus 2015. Namun posisi itu didudukinya hanya selama 1 tahun. Karena ia dicopot pada 27 Juli 2016 dan digantikan oleh Luhut Binsar Panjaitan. Usut punya usut. Kenapa demikian besar rasa tidak suka JK kepada Rizal Ramli? Ternyata hal itu bermula dari sikap dan perilaku Rizal Ramli sendiri yang kerap memantik kegaduhan dengan ragam kontroversi. Ya, dari mulutnya yang tak terkontrol itu, alias asal bicara. Diberitakan baru beberapa hari bekerja di kabinet Jokowi JK pada 2015 silam, Rizal Ramli yang saat itu menjabat sebagai Menko Kemaritiman mulai membuat kontroversi. Kritik pedas Rizal Ramli ke menteri lain di kabinet kerja menuai teguran dari Presiden Jokowi. Tak urung, Wapres Yusuf Kala waktu itu pun ikut berkomentar. Ya tentu semuanya menteri itu harus paham dulu baru bicara. Jangan bicara tanpa paham persoalan, itu berbahaya, ujar JK mengingatkan. Rizal Ramli sebagai menteri harus pelajari dulu baru komentar. Memang dilantik masuk akal lah, karena itulah menteri harus banyak akalnya. Nah, kalau yang kurang akal pasti tidak paham itu memang. Itu kalau mau 50.000 pun bisa dibuat, tapi kita teori karena itu kebutuhan. Semuanya menteri harus paham dulu berbicara, jangan bicara tanpa paham persoalan, itu berbahaya. Rizal Ramli awalnya mengkritik rencana pembelian pesawat Airbus A350 XWB untuk Garuda Indonesia. Rizal menilai pesawat hanya cocok untuk penerbangan internasional jarak jauh. Namun menurutnya, rata-rata tingkat isian atau load factor penumpang pada penerbangan internasional jarak jauh Garuda hanya 30% atau tidak pernah penuh. Akibatnya rute internasional Garuda tidak menguntungkan secara bisnis. JK menuturkan, Rizal sudah ditegur langsung oleh Presiden Jokowi. Itu sudah ditegur oleh Presiden, makanya paham dulu. Tidak pernah beli, baru penanda tanganan letter of intent, saya berminat, bukan kesepakatan jual beli, kata JK. Sesuai keadaan, ya namanya minat. Sambung JK menegaskan rencana tersebut bakal terus dilanjutkan. Kedua, Rizal Ramli mengkritik pembangkit listrik 35.000 MW tidak mudah.
Rizal Ramli mengatakan akan mengevaluasi kembali pembangunan pembangkit listrik 35.000 MW karena masih ada tambahan 7.000 MW yang belum terbangun pada periode pemerintah sebelumnya. Terkait hal ini, JK pun mengingatkan Rizal Ramli agar mempelajari dulu persoalan sebelum berkomentar. Ya, setiap kali dievaluasi, tapi begini, tentu sebagai menteri harus pelajari dulu sebelum Saya tadi sampaikan dia bahwa jangan bagi menteri tidak boleh begitu di sila kabinet. Di sila kabinet semua orang marah sama dimarahin. Saya kan wakil presiden. Artinya bukan ya, harus kembali disiplin, harus menteri itu punya etika. Kini nampaknya sedikit terang dan kita bisa memahami kenapa seorang Rizal Ramli didepak dari jabatannya sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman oleh Presiden Jokowi. Padahal Rizal baru bekerja 11 bulan saat ditunjuk oleh Jokowi masuk Kabinet Kerja dalam reshuffle Kabinet Jilid 1 lalu. Ya, seperti yang dikatakan oleh JK, terlalu banyak bicara tanpa memahami dulu persoalannya secara komprehensif, dan gemar pula berpolemik dengan menteri atau pejabat lain, termasuk dengan Gubernur DKI Jakarta waktu itu, Basuki Cahayapurnama alias Ahok, terkait penyegelan Pulau G di pantai utara Jakarta, di mana Ahok tak terima dengan keputusan Rizal yang main stop begitu saja proyek milik Agung Podomoro Land. Dan setelah semua itu, kritikan tajam, pedas, narasi pesimis, dan kadang disertai nyinyiran kepada setiap langkah dan kebijakan Presiden Jokowi menjadi menu sehari-hari bagi seorang Rizal Ramli. Tak berlebihan jika orang mengatakan, itulah mengapa Rizal Ramli adalah satu dari sekian banyak elit yang tergabung dalam barisan sakit hati.